Kita masuk di segmen Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memutuskan untuk melakukan berbagi beban alias burden sharing untuk mendanai program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah BI membeli surat berharga negara atau SBN mencapai 200 triliun rupiah. Lalu bagaimana independensi BI dalam hal ini? Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sepakat berbagi beban bunga untuk program pemerintah Prabowo Subianto, yakni program Rumah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Di pasar sekunder, Bank Indonesia bilang telah membeli surat berharga negara atau SBN mencapai 200 triliun rupiah hingga akhir Agustus 2025. BI mengklaim pembelian SBN ini untuk jaga stabilitas pasar keuangan sekaligus pendanaan program pemerintah. Yang SBN dari pasar sekunder karena kebijakan moneter kami memang ekspansif, tidak hanya dengan penurunan suku bunga, penambahan likuiditas, juga melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami update kemarin, dari sejak kemarin kami telah membeli SBN sebesar 200 triliun, data terbaru kemarin, termasuk untuk debt switching. Nah, kami bersinergi dengan Menteri Keuangan, sebagian dana dari SBN ini untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asa Cita seperti Perumahan Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dengan burden sharing atau pembagian beban bunga yang tentu saja bersama BI bersama Kementerian Keuangan, dan karenanya akan mengurangi beban pembiayaan dari program-program untuk ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita ini. Sementara Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa bilang skema burden sharing atau berbagi beban bunga antara BI dan pemerintah tidak akan memicu lonjakan laju inflasi dalam negeri. Kita 6,5 atau lebih, kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand pull inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa memancing inflasi. Burden sharing atau skema pembagian beban pembiayaan antara pemerintah dan bank sentral dikhawatirkan menabrak regulasi yang berlaku dan berakibat pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Terlebih dalam hal ini, independensi Bank Indonesia kembali dipertanyakan karena mendukung kebijakan ekonomi pemerintah. Vicky Kuen, Tim Liputan, Kompas TV. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sepakat untuk berbagi beban bunga buat program Asta Cita pemerintah. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana independensi Bank Indonesia karena mendukung pembiayaan program pemerintah. Lalu bagaimana juga dengan regulasinya? Selengkapnya akan kita tanyakan kepada ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Nanda dan pemirsa Kompas TV. Oke, Prof, mengenai burden sharing ini kita tahu pernah diterapkan pada saat pandemi COVID-19 dan saat ini kembali diterapkan. Pandemi COVID kita tahu bagaimana sistem atau kondisi ekonomi pada saat itu. Nah, sebenarnya apa yang menjadi beda burden sharing diterapkan pada saat pandemi COVID dengan kondisi sekarang ini? Ya, yang paling utama perbedaannya adalah dari sisi pembeliannya itu kalau dulu di pasar primer. Jadi dia direct effect, ya langsung lebih dekat kepada pencetakan uang beredar. Maksudnya lebih impact-nya itu akan lebih terasa untuk uang beredarnya. Nah, kalau sekarang itu lebih indirect karena pembeliannya itu di pasar sekunder. Jadi ada perbedaan skemanya ya dari sisi skema. Jadi kalau yang sekarang itu hanya boleh di pasar sekunder tapi tidak di pasar primer. Karena kalau di pasar primer itu impact ke uang primernya juga akan lebih besar dan lebih langsung. Nah, supaya itu tidak terjadi untuk memitigasi dampak kepada inflasi, makanya pembeliannya sekarang hanya di pasar sekunder. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Mbak sudah menyebutkan kondisinya memang berbeda. Jadi mungkin urgensi burden sharing pada saat itu kalau misalkan merah, kuning, hijau itu di kondisi merah, sehingga memang pilihannya itu sangat sedikit sehingga itu memang urgent untuk diambil. Nah, kalau sekarang tuh sebetulnya urgensinya lebih kuning, artinya tidak terlalu merah diambilnya, sehingga dari sisi jumlahnya pun tidak terlalu besar seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi dari faktor-faktor yang mendrive dari adanya burden sharing itu sendiri. Karena sebetulnya kita masih punya choice selain burden sharing seperti itu. Tapi kalau waktu itu
choice-nya sangat tidak banyak, sangat sedikit lah, bisa dikatakan sangat-sangat terbatas. Kalau sekarang sebetulnya alternatif kebijakannya itu bisa ada hal lain selain burden sharing. Nah, tetapi kan pemerintah ini mungkin melihat bahwa monetary itu masih punya space sehingga ya udah dilakukan burden sharing ini cuma secara lebih terkendali karena dari sisi jumlah kalau dulu kan kalau tidak salah hampir mencapai 1.000 triliun ya, 800 sampai 1.000 triliun. Nah, kalau sekarang kan 200 T. Jadi sudah dari sisi jumlahnya juga tidak terlalu besar. Itu perbedaannya. Dan yang ketiga dari sisi bunganya pun kalau dulu kan untuk COVID, untuk vaksin, rumah sakit, dan yang berkaitan dengan COVID secara langsung, itu bunganya betul-betul 0%. Nah, kalau sekarang bunganya tidak 0%, bunganya rata-rata bebannya dibagi dua. Jadi itu yang membedakan juga dari sisi beban bunganya tidak sebesar waktu pandemi COVID. Prof, Menteri Keuangan yang baru pernah mengklaim bahwa sebenarnya burden sharing ini adalah untuk membiayai program dari pemerintah khususnya Astagita. Pertanyaannya adalah kemudian kenapa beban fiskal ini menjadi beban moneter? Apakah tidak terlalu beresiko untuk Bank Indonesia? Iya, jadi gini, kebijakan moneter yang utama dua ya, selain ada kebijakan struktural yang penting juga, tapi kalau kita bicara makro, ini ada fiskal, ada moneter. Nah, kondisi fiskal kita itu space-nya terbatas. Nah, jadi kenapa? Karena kan kita tahu kita tidak ingin menaikkan utang lagi gitu kan, dan kemudian defisit juga melebar, sedangkan program-program banyak. Nah, makanya ini dilihat bahwa moneter itu masih punya space. Kenapa? Karena sekarang The Fed sudah mulai menurunkan suku bunga. Jadi itu space-nya juga tercipta karena kita beruntung The Fed saat ini juga lebih arahnya stance-nya adalah menurunkan suku bunga. Nah, kita punya ruang kalau The Fed menurunkan suku bunga. Kemudian yang kedua, inflasi kita sangat rendah belakangan ini, ya. Nah, inflasi yang rendah itu membantu memberikan monetary space. Jadi moneter itu memang saat ini lebih punya space di tengah kondisi demand masyarakat yang lemah seperti itu. Jadi tadi kan Pak Menteri menyampaikan kita itu masih di bawah potensial output. Nah, selama kita masih di bawah potensial output, moneter itu masih bisa ekspansif. Nah, kemarin kan moneter agak kontraktif karena The Fed-nya juga dalam kondisi kontraktif begitu. Nah, sekarang The Fed sudah ekspansif, nah kita juga bisa mulai melonggarkan. Jadi moneternya lebih longgar karena kalau fiskal itu space-nya terbatas banget karena kan kita nggak jadi naikin pajak kemarin, PPN nggak jadi naik dan seterusnya. Pajak kita juga relatif melambat karena harga komoditas melambat, pengeluaran banyak gitu loh. Jadi memang fiskalnya terbatas. Nah, memang ada pertanyaan kenapa moneter yang harus berkorban untuk fiskal dalam hal ini karena memang fiskalnya lagi terbatas. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ada upaya yang dilakukan supaya fiskal ini juga bisa melonggarkan. Nah, sebetulnya kenapa kita nggak longgar? Karena kebijakan KL kita kan membengkak, jumlah KL membengkak, program banyak gitu loh. Nah, itu yang artinya gini, memang kalau masalah moneter itu harus independen, tetapi jangan lupa di Undang-Undang P2SK itu ada kan mandat BI itu sekarang juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, disitulah makanya BI ikut mendukung gitu untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak hanya ke stabilitas. Karena kalau moneter misalkan quote unquote hanya mikirin stabilitas, dia jangan menginjek ke growth karena ada resiko dari kebijakan ini tetap ada risknya yang bisa ke stability gitu. Walaupun risknya memang kecil sudah dihitung seperti itu. Jadi memang ini bicara masalah pengambilan kebijakan itu adalah art gitu. Bagaimana kita mengcombine antara moneter dengan fiskal gitu. Jadi memang yang memang paling ideal monetary itu sangat independen, jadi tidak ada fiscal dominance. Nah, kalau sekarang mungkin masyarakat menganggap kok ini fiskal ada semacam dominasi kepada moneter. Nah, tapi memang karena kondisi negara kita dan kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi tadi yang 8%, sehingga itu ya yang masih punya ruang memang moneter. Seperti itu penjelasannya kira-kira. Oke, Prof. Berarti kalau berbicara mengenai independensi dari Bank Indonesia itu sendiri, ini tidak bermasalah, tidak melanggar ketentuan hukum yang ada? Nah, sebetulnya kalau kita bicara ketentuan di Undang-Undang P2SK itu karena kejadian kemarin COVID, akhirnya kita mulai berpikir kita harus berjaga-jaga, kita harus punya bumper. Jadi makanya burden sharing ini masuk di dalam Undang-Undang P2SK. Sebelumnya kan di Undang-Undang Darurat tuh nomor 1 tahun 2020. Nah, dari situ kita kemudian belajar ada saat-saat di mana kita butuh burden sharing ini dalam kondisi urgen seperti kondisi pandemi COVID. Nah, sekarang kondisi urgennya adalah demand masyarakat yang lemah, kemudian kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi tadi, akhirnya
di Undang-Undang P2SK tuh ada pasal yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu Bank Indonesia boleh membeli tapi hanya di pasar sekunder seperti itu. Jadi memang yang dilakukan sekarang itu tidak melanggar. Nah, tetapi memang ada catatan terkait independensi bank sentral tadi. Nanti kita akan bisa bahas sih. Jadi kan ada pertanyaan juga ya nanti ke depannya itu apakah ini akan mengganggu independensi bank sentral. Karena saya punya suatu angka evaluasi dari Central Bank Independent Index itu dari Romeli ya. Jadi di internasional tuh kita di ranking nih masalah Central Bank Independence. Nah, kita agak turun di tahun 2023 karena ada undang-undang tersebut. Jadi dengan adanya undang-undang diberikan ruang burden sharing, kita memang agak sedikit turun dari sisi Central Bank Independence ini. Sedikit sih, tapi setidaknya itu berarti jadi perhatian bahwa burden sharing ini memang sedikit mengurangi independensi bank sentral seperti itu. Karena memberikan ruang untuk intervensi fiskal tadi. Oke, karena Prof, independensi ini menjadi sangat penting juga untuk kita cermati tentunya ya. Kalau misalkan kita mengambil contoh salah satu negara, katakanlah Turki, independensi bank sentralnya di sana sempat terganggu, maka muncul gejolak ekonomi dan juga inflasi. Bagaimana Indonesia agar tidak kebablasan begitu Prof melihat dari kondisi di Turki? Tapi jawabannya kita tahan dulu, kita akan kembali usai jeda saudara. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, saudara masih bersama dengan saya melalui sambungan daring, ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa. Prof, tadi sebelum jeda saya bertanya mengenai independensi, salah satu contoh kasusnya adalah dari Turki. Di sana ketika independensi bank sentralnya terganggu, muncul gejolak ekonomi, inflasi. Lalu bagaimana Indonesia agar tidak kebablasan, Prof? Ya. Jadi memang ada perbedaan signifikan ya antara kondisi di Indonesia dengan di Turki ya. Jadi memang Turki itu sangat sering liranya mengalami depresiasi ya. Jadi kalau kita lihat memang karena kebijakan di sana itu agak berbeda. Jadi kalau Indonesia sebetulnya dengan adopsi undang-undang waktu itu undang-undang tentang independensi bank sentral ya, itu bahwa kita tuh adalah inflation targeting framework. Jadi kita sangat stick pada inflasi dan kita sudah berhasil. Terlihat bahwa inflasi kita sekarang sudah sangat rendah ya. Itu adalah keberhasilan dari penerapan inflation targeting framework dan independensi bank sentral sejak tahun 99. Nah, kalau di Turki sendiri itu memang agak berbeda terutama belakangan ini ya, di era kepemimpinan Presiden Turki yang saat ini itu ada mazhab yang agak berbeda berlawanan dengan mazhab monetaris. Karena biasanya mazhab monetaris itu kita itu tidak boleh terlalu banyak mencetak uang beredar karena itu nanti ke inflasi dan kemudian kita harus mengikuti aturan suku bunga. Misalkan kalau suku bunga The Fed naik ya kita juga naik gitu seperti itu. Itu yang disebut sebagai Taylor Rule. Nah, tetapi kita belakangan ini agak berbeda aturan yang Turki ini ya. Turki ini percaya bahwa justru yang bagus buat Turki itu waktu The Fed naikin tuh justru mereka nurunin gitu. Nah, akhirnya kan lira terdepresiasi karena investor tidak percaya dengan monetary policy karena monetary policy itu sudah ada rumusnya. Kalau begini. Nah, itu agak berbeda berlawanan. Nah, sehingga waktu itu lira juga terdepresiasi, terjadi capital outflow di Turki. Dan kemudian waktu itu karena gubernur bank sentralnya tidak mengikuti apa kata presiden mengganti gubernur bank sentral dengan keluarganya gitu yang mungkin bukan terlalu ahli di bidang moneter. Nah, sehingga itu pasar itu sangat bereaksi. Akhirnya waktu itu terjadi capital outflow besar-besaran. Artinya memang lesson learned dari Turki, intervensi yang berlebihan dari pemerintah atau politik ke bank sentral itu bisa mengganggu mekanisme pasar. Karena namanya pasar keuangan itu mekanismenya sangat tergantung kepada aturan tadi, harus disiplin aturannya, rulesnya gitu. Investor akan mempercayakan uang kepada negara yang bank sentral dan polisinya itu disiplin. Nah, jadi memang kata kuncinya adalah walaupun ini memang sudah dihitung lebih manajebil dan seterusnya, tetapi tidak boleh ada moral hazard di sini. Artinya sedikit-sedikit burden sharing, sedikit-sedikit burden sharing. Nah, itu yang kita jaga. Memang kondisi sekarang ada justifikasi karena demand yang lemah dan kita masih di bawah potensi output dan memang karena fiskal ini terbatas kita nggak mau nambah utang. Itu dan kebetulan kita dalam kondisi yang lebih favorable untuk itu. Tapi ini tidak boleh terus digunakan sehingga SOP dari penggunaan burden sharing, apa kriteria burden sharing itu boleh dilakukan, itu harus ada dalam regulasi. Itu sih menurut kami masukan yang perlu ya ke pemerintah saat ini. Kita memang benar butuh untuk mendorong growth, tapi kita stability tetap harus kita jaga seperti itu. Dengan regulasi yang jelas mengenai aturan burden sharing itu sendiri. Untuk menjaga kepercayaan dari investor tadi.
Nah, oke, yang ini menarik. Tadi yang Prof sampaikan bahwa yang dikhawatirkan ini menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan ke depannya tidak, Prof? Melihat tadi kalau misalkan sedikit-sedikit burden sharing, sedikit-sedikit burden sharing. Jadi pemerintah bisa mungkin suka-suka bikin program mesti nggak ada anggarannya begitu, Prof. Ini menjadi salah satu yang dikhawatirkan juga. Iya, jadi artinya gini, jangan hanya moneter yang disiplin ya dengan rule-nya, tapi fiskal pun harus apa namanya punya rule juga, ya, menjaga defisit, menjaga agar utang tidak membengkak tadi ya, dan kemudian dari dari fiskal sendiri efisiensinya tuh harus jelas ya, karena kan narasi yang dibangun itu masukannya kan katanya efisiensi, tapi kita nambah jumlah KL terus gitu. Jadi yang hal itu yang perlu dibahas gitu, dan kemudian bagaimana fiskal memastikan karena burden sharing ini ada cost-nya ya. Jadi nanti saya juga ada sebetulnya sedikit analisis kemarin cost dari burden sharing itu apa. Beban bunga BI itu membengkak ya di dalam laporan keuangan Bank Indonesia. Jadi kalau kita lihat contoh waktu Covid kemarin itu kan meningkat tuh dari 1,3 T di tahun 2020 bebannya itu jadi 26 T di tahun 2024 dan itu mengurangi surplus dari Bank Indonesia. Nah, nanti surplus Bank Indonesia ini kalau terus tergerus itu nggak bagus untuk kredibilitas bank sentral seperti itu karena biasanya para pelaku internasional tuh melihat kredibilitas bank sentral salah satunya dari surplus atau defisitnya bank sentral. Nah, kalau kita terlalu banyak ngasih beban ke bank sentral, dia kan tergerus tuh surplusnya. Nah, itu juga bisa ya nggak bagus juga gitu. Nah, oleh karena itu makanya harus balancing fiskalnya juga harus mau disiplin gitu loh. Jadi kita berharap dengan Pak Menteri yang baru nih kita aura vibes-nya ini positif mendukung dan kemudian ingin Pak Menteri baru ini lebih mendisiplinkan lagi yang mungkin sudah bagus di sebelumnya lebih bagus lagi kita jaga. Jadi bagaimana Pak Menteri juga memberikan masukan ke pemerintah bahwa ini harus hati-hati juga. Memang kita punya program yang ambisius, tetapi program yang ambisius itu jangan sampai mengorbankan disiplin fiskal, kemudian mengorbankan moneter disiplin yang sudah bagus gitu, yang itu penting untuk kita jaga. Jadi harus sama-sama, nggak bisa salah satu pihak saja yang disiplin seperti itu. Jadi disiplin fiskalnya ditambah dengan tadi di fiskal kan ada isu corruption, kebocoran anggaran, nah itu harus dibetulin gitu. Jadi jangan sampai moneter yang diminta berkorban, tapi kemudian fiskalnya sendiri tidak melakukan perbaikan. Itu kuncinya. Dari corruption-nya, dari bagaimana mencari program yang multiplier efeknya besar. Saya khawatir ya, ada beberapa program besar sekali anggarannya, dan itu pengawasannya seperti apa. Kita sudah mengorbankan moneter dan disiplin moneter sedikit, tapi kemudian tidak digunakan pada porsi yang tepat, sehingga tidak dirasakan juga oleh masyarakat kecil. Nah, ini yang harus kita jaga, trickle down efek ke masyarakat kecilnya, itu juga harus betul-betul dirasakan. Jadi, dari makro ke mikronya itu harus betul-betul kita awasi. Harapannya gitu. Jadi Pak Menteri kan bilang akan mengawasi tuh penggunaan dana-dana MBG misalkan dapat gede sekali. Benar nggak itu nyampe ke masyarakat? Seperti itu. Jangan sampai ini hanya membangun oligarki baru dan semakin meningkatkan ketimpangan dari kebijakan ini yang dikhawatirkan masyarakat kan gitu. Masyarakat nggak kebagian tuh dari burden sharing seperti itu. Nah itu yang narasi itu loh, yang gap itu yang harus dijaga. Masyarakat itu sangat kritis di masalah gap ini gitu. Oke, Prof, berarti kapan patokannya harus mengerem beban fiskal ke moneter, Prof? Iya, jadi sebetulnya itu kalau dalam kondisi urgen seperti waktu COVID ya, itu kan memang nggak ada pilihan. Kalau kita tidak segera melakukan, kita juga demand akan sangat weak dan kita akan sangat terdampak buruk. Jadi kriterianya adalah kalau dia misalkan kondisi itu tidak ada pilihan lain. Jadi, nah kalau masih ada pilihan lain, nah sebetulnya ini jalan terakhir sebetulnya burden sharing itu. Jadi memang harus ada kriterianya. Misalkan pertumbuhan ekonomi sudah melemah sekian persen gitu. Terus kemudian dari sisi fiskal, tax ratio-nya memang tidak bisa dinaikkan. Dari sisi fiskal, efisiensinya memang, ukuran dari efisiensi fiskal salah satunya kan dari efisiensi ya, juga dari tax juga penerimaan. Nah, efisiensinya itu seperti apa? Terus upaya-upaya fiskal effort-nya itu udah seberapa gitu. Kalau fiskal effort-nya sudah maksimum tapi belum bisa memperbaiki kondisi ekonomi, baru di situ moneter yang digunakan seperti itu. Jadi menurut saya tuh salah satu PR pemerintah saat ini adalah mendefinisikan rule tadi. Kapan digunakan burden sharing ini atau bantuan dari moneter ini kapan bisa digunakan, atau kalau inflasi rendah misalkan, kalau inflasi sudah sangat rendah core inflation-nya baru di situ bisa misalkan seperti itu, tapi sampai batas berapa nanti kita evaluasi. Jadi kalau burden sharing ini kemudian ternyata meningkatkan inflasi, nanti direm seperti itu. Kalau sudah ada tanda-tanda inflasi naik misalkan seperti itu, tanda-tanda bahwa investor sudah mulai capital outflow karena isu ini. Nah, itu juga harus mulai dievaluasi. Jadi, harapannya ada feedback evaluation dari
kebijakan ini. Jadi jangan terus-terus juga, harus ada evaluasi, dan tadi peran DPR itu harus penting untuk mengawasi bagaimana burden sharing ini, karena bagaimana ini disetujui oleh DPR, menurut saya itu harus, karena DPR adalah perwakilan rakyat gitu. Karena ini kan menggunakan uang rakyat dan nanti rakyat juga yang akan kena dampaknya, sehingga skema ini menurut saya harus disetujui oleh DPR. Jadi ada mekanisme check and balances-nya seperti itu. Oke, saya tangkap beberapa poin yang disampaikan oleh Prof. Telisa. Yang pertama adalah tentu harus ada kriteria dan juga kapan penerapan terkait dengan burden sharing ini, dan juga terus menjaga mendisiplinkan fiskal dan juga moneter. Dan satu lagi, pengawasan dari DPR RI menjadi penting. Terima kasih sudah bersama dengan kami, bergabung bersama kami pagi hari ini, Profesor Telisa Aulia Valianti selaku ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam.